Kisah asmara antara bintang basket tampan dan ratu pemandu sorak adalah kisah klasik di setiap cerita sekolah. Baby doll memimpikan cinta seperti itu, dan pujaannya adalah Simon, lelaki menawan yang membuat semua gadis terpesona. Namun, ada satu masalah. Baby doll tidak benar-benar cantik. Dia dianggap biasa saja. Hari ini tampaknya beruntung bagi baby doll. Simon, idola saya. Dia sangat tampan. Begitu dia menyebut nama Simon, dia tiba-tiba muncul. Simon adalah pria atletis yang mudah memikat hati para gadis hanya dengan sekali pandang. Dia sering muncul dengan bola volinya, ciri khas yang mencerminkan kepribadiannya yang percaya diri dan kuat. Semua ada dalam imajinasinya, dan semuanya sempurna di sana. Perasaan baby doll terhadap Simon begitu tulus, sehingga dia tidak sabar untuk mewujudkannya dengan hadiah. Sangat tampan. Musik yang ceria diputar. Apa cara yang lebih baik bagi seorang pemandu sorak seperti dia untuk mengungkapkan perasaannya selain dengan tarian yang energik? Simon! Simon berdiri di sana, bingung tetapi sopan. Siapa yang tidak penasaran dengan seorang gadis yang menari hanya untuk mereka? Namun, saat baby doll menurunkan tangannya untuk memperlihatkan wajahnya, rasanya segalanya menjadi berantakan bagi Simon. Siapa yang bisa menahan pusaran emosi dari seorang gadis yang tampak seperti gadis desa biasa? Aku sangat menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Simon! Berhenti! Ada apa? Karena kamu jelek. Tapi... Berhenti! Kamu tidak punya kesempatan. Simon! 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 Penolakan dingin Simon dan tatapan mengejek terasa seperti luka yang dalam pada harga diri baby doll. Kenapa begini? Apakah Simon hanya menyukai gadis cantik? Kalau begitu aku harus menjadi cantik. Baiklah, ayo kita menjadi cantik. Namun, setelah menangis sebentar, ia memilih untuk menghadapinya dengan keinginan untuk mengubah dirinya sendiri. Ia dengan tenang dan penuh tekad memulai perjalanan transformasinya, mengetahui bahwa ia sendirian, tanpa teman atau pemandu sorak. Baby doll memahami bahwa jalan untuk menjadi cantik dan percaya diri tidaklah mudah. Ia tahu bahwa ia harus memulai dengan langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama adalah mengucapkan selamat tinggal pada jerawat-jerawat menyebalkan yang menutupi kulit impiannya. Benar sekali, baby doll. Saatnya memikirkan alis yang berantakan itu juga. Ia mulai mencari-cari barang-barangnya, tetapi tidak menemukan yang cocok.
cermin, Baby Doll mengambil gulungan selotip. Ya, Anda tidak salah dengar. Akhirnya dia merawat alisnya. Tapi mungkin agak berlebihan. Alih-alih alis yang rapi, sekarang tidak ada yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Teknologi sekarang sudah maju, jadi dia tinggal menggambarnya kembali. Kalau saja Simon tahu betapa keras Baby Doll berusaha untuknya, dia pasti akan sangat tersentuh. Tidak ada yang indah datang secara alami. Semuanya butuh tantangan dan usaha terus-menerus. Pada akhirnya, Baby Doll akhirnya mendapatkan alis yang diinginkannya. Sudah waktunya untuk mengaku. Langkah selanjutnya dalam perjalanan Baby Doll adalah rambutnya yang kasar dan kering. Dia menginginkan rambut yang lembut, mengembang, dan berkilau. Setelah berjam-jam menunggu dengan sabar, dia akhirnya mendapatkan hasil yang diimpikannya. Rambutnya sekarang terlihat segar, cerah, dan lebih menarik dari sebelumnya, yang membuatnya sedikit lebih percaya diri. Sekarang saatnya memakai riasan yang cantik. Sentuhan ringan saja untuk menonjolkan fitur-fiturnya yang imut. Dan Baby Doll akan menjadi pusat perhatian, membuat siapapun sulit untuk berpaling. Tunggu sebentar, Baby Doll. Apakah kamu benar-benar akan menghadapi Simon dengan gaun sederhana ini? Tidak mungkin. Ingat, dia menolakmu dengan pakaian ini. Setelah berpikir beberapa detik, Baby Doll tiba-tiba punya ide berani. Daripada memilih gaun biasa, kenapa tidak mendesain pakaian istimewa dan unik untuk momen penting ini? Seperti apa gaun itu nantinya? Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Wah, apakah ini benar-benar Baby Doll yang dulu diejek karena penampilannya? Sekarang, dia sudah benar-benar berubah. Dia tampak menggemaskan dan berseri-seri dalam pakaian pemandu. Sudah waktunya untuk mengaku. Sorak merah muda yang manis. Dan apa jadinya? Rutinitas pemandu sorak tanpa pom-pom warna-warni. Simon! 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 Kerja bagus, Simon. Simon adalah pemain nomor 1 di basket. Simon, bolehkah aku berfoto denganmu? Sekali lagi, Baby Doll tidak memilih yang sudah jadi. Sebaliknya, dia mendesain pom-pom uniknya sendiri. Manis dan benar-benar istimewa. Dia fokus dengan saksama pada setiap detail kecil, berharap untuk menciptakan pom-pom yang akan membuatnya bangga. Dan sekarang dia sudah selesai. Simon, aku punya sesuatu untukmu. Pada langkah terakhir, Baby Doll hanya butuh beberapa aksesori untuk merasa percaya diri di depan Simon. Baby Doll siap untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Apakah Anda siap untuk menyaksikannya? Momen itu telah tiba. Lampu tiba-tiba padam. Di ruang yang remang-remang, Simon melihat sekeliling dan melihat sosok yang mendekat. Sosok itu adalah Baby Doll, berdiri tepat di depannya dengan penampilan yang sama sekali baru. Dan senyum yang cerah dan percaya diri. Sungguh menakjubkan. Penampilannya yang memukau menarik perhatian Simon, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Terima kasih banyak. Dengan senang hati. Tapi, bisakah kamu menjadi pacarku?
Aku setuju. Perasaan tulus Baby Doll akhirnya terbalas. Hasil yang sepadan dengan semua usahanya. Simon, Baby Doll! Simon, Baby Doll! Simon, Baby Doll! Simon, Baby Doll! Bersama-sama, mereka menciptakan kisah cinta yang indah yang membuat semua orang tersenyum bahagia. Api gairah terhadap musik selalu menyala di hati si kecil Pinky. Gadis jelek. Siapa orang jahat itu? Itu Sunny yang sombong. Gadis cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang gadis sejelek kamu berani pamer? Siapa yang kau sebut jelek? Aku sedang berbicara tentang kamu. Jelek dan penyanyi yang buruk. Itu benar. Lihat aku bernyanyi. Oh, suara ini? Apa? Kelas akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Guru. Baiklah, semuanya. Mari kita mulai pelajarannya. Pinky dan Sunny seperti air dan api. Mereka tidak bisa akur. Lihatlah papan semuanya. Kerjakan latihan ini. Mengerti? Sekian untuk hari ini. Ya. Dan sekarang, saya punya pengumuman. Sekolah kami akan menyelenggarakan kontes menyanyi. Bagus. Pada pastikan untuk mendaftar semuanya. Baiklah, dan sampai jumpa. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Guru. Kontes menyanyi adalah kesempatan bagi Pinky dan Sunny untuk berkompetisi. Saya pasti menjadi juara. Tentu saja, suaramu paling bagus. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jelek sekali. Tunggu saja dan lihat saja. Aku akan menjadi juaranya. Hati Pinky membara karena tekadnya untuk menang. Mari kita lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Sangat menyebalkan. Beraninya dia meremehkanku. Apa? Besar. Dia tidak bisa mengabaikan perubahan penampilannya. Dia butuh perubahan untuk membuat semua orang terkesan. Pinky harus bersabar untuk menjadi lebih cantik. Apakah dia bisa berhasil? Bagus. Dengan tekad yang kuat, dia siap menanggung rasa sakitnya. Aha, wajahnya makin membaik. Ya, Rambut Pinky yang berantakan juga perlu diubah. Rambut yang halus dan berkilau sangat cocok untuknya. Sekarang saatnya membuat dia terlihat manis, sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya.
seperti Pinky yang sama dari sebelumnya. Penampilan yang mengagumkan tidak akan lengkap tanpa gaun yang cantik. Di sini. Setelah berpikir, Pinky memilih gaun putih bersih. Lihat, Pinky terlihat seperti putri kecil yang lucu. Saatnya bersiap untuk kontes. Sunny juga telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kontes tersebut. Seperti Pinky, dia bertekad untuk menang. Namun jelas, kemampuannya tidak sebaik Pinky. Apa? Sepertinya Sunny tidak menginginkan kompetisi yang adil. Dia ingin menang dengan cara apapun, bahkan dengan cara curang. Apakah dia mengubah kontes menyanyi menjadi pertarungan trik? Hei kamu. Ini, ambil air. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Terima kasih banyak. Apa? Jadi ini rencana jahat Sunny. Bersemangat dengan trik pintarnya, Sunny langsung memulai rencananya. Apa yang akan terjadi dalam rencana Sunny? Hei. Minumlah air. Saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Tidak, hati-hati. Pinky, jangan minum Terima itu. kasih banyak. Saya tidak ingin minum. Minum saja. Aku tidak mau. Itu sangat bagus. Saya tidak haus. Ini untukmu. Aku sudah bilang aku tidak minum. Minum saja. Itu gaunku. Mari kita lihat bagaimana Anda menang sekarang. Selamat tinggal. Hey, Sunny. Hah? Sekarang giliranku. Hei, tunggu. Kasihan Pinky. Bagaimana dia bisa naik panggung dengan gaunnya yang ternoda? Apakah dia benar-benar harus menyerah pada mimpinya? Tidak, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak akan menyerah. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk menutupi noda itu? Apa dia punya ide? Bunga? Kain foil? Apa yang akan dia lakukan? Tidak banyak waktu tersisa. Pinky bekerja keras untuk memperbaiki gaunnya. Sangat menyenangkan. Saya harus menang, apapun yang terjadi. Wah, luar biasa. Gaunnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. 좀 할래 lately 일상을 느끼진 않니 Raindrops falling Sunny, 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 Sunny. 손에 섞여 Sunny, 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 Sunny.
penampilannya dan dia yakin kemenangan adalah miliknya. Sekarang sambut kontestan kita berikutnya, Pinky. Pinky! Sekali lagi, memanggil kontestan Pinky. Di mana dia? Di mana Pinky? Kemana dia pergi? Aku telah menghancurkannya. Bagaimana dia bisa bersaing sekarang? Hor, Pinky datang. Hai, ada Pinky. Dia tampak seperti putri dari dongeng. Apa? Dan Sunny hanya bisa berdiri di sana dengan cemburu. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me? Luar biasa. Pinky, kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Dan pemenang akhirnya adalah Apakah saya benar-benar kalah? Dengan bakat dan tekadnya, Pinky menang. Sinar matahari yang lembut menyinari loker warna-warni, di mana dia menatap penuh harap pada foto Mike. Pujaan hatinya. Ya ampun, keren sekali. Dia tampan. Kamu suka Mike, kan? Benar? Bukan itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Demi apa? Bukan begitu. Itu Mike. Tiba-tiba, dia ada di sana. Mike tampak sangat keren dalam balutan pakaian ala bintang rock. Jantung Suzy berdebar kencang, seperti adegan dalam kisah cinta. Ayo. Semoga berhasil. Oke, sudah saatnya bagi gadis feminin ini untuk mencoba keberuntungannya. Hey, Mike. Mike, jadilah pacarku, kumohon. Tidak! Tapi kenapa? 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 Karena kamu feminin. Aku tidak suka orang seperti kamu. Mike, tolong jangan tinggalkan aku. Tidak, berhentilah menangis. Berhentilah menangis. Kumohon jangan menangis, Suzy. Biarkan aku mencarikan orang lain untukmu. Tidak. Kalau begitu, bolehkah aku membantumu menggoda Mike? Apakah kamu serius? Tidak.
hanya bercanda. Biarkan aku membantumu menjadi lebih keren. Oh, pengakuannya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dengan sahabatnya Baby Doll di sisinya, Suzy akan berubah total. Tunggu aku. Maaf gadis, tunggu aku. Aku akan membantumu dengan semua kemampuanku. Baby Doll, seorang ahli tata rias, menggunakan tangannya yang ajaib seperti seorang seniman yang menciptakan sebuah mahakarya. Suzy yang manis kini berubah menjadi gadis rock yang percaya diri dan menarik. Ubah ke ini. Aku akan kembali. Tapi tunggu, masih ada satu tantangan lagi. Suzy butuh peningkatan gaya busana. Apa ini? Ganti lagi. Iya. Ubah sekarang. Oke. Baiklah. Aku mengerti. Saya mengerti. Setelah mencoba banyak pakaian, dia akhirnya menemukan yang sempurna. Perpaduan keren antara jaket kulit dan gaun merah muda. Sungguh momen yang luar biasa. Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Ya ampun. Terima kasih banyak. Ayo berangkat. Saat yang tepat telah tiba. Akankah Mike jatuh hati pada Suzy yang baru? Tampan sekali. Jika dia pacarku, itu pasti sempurna. Bertarung. Jangan berjalan seperti itu. Tenang saja. Hey, Mike. Halo. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku?
sentuh. Jadi, bolehkah aku duduk bersamamu? Terimalah hadiahku. Mike telah berkata ya. Dia sangat manis dan Suzy merasa seperti berada di negeri dongeng. Tapi tunggu dulu. Apakah dia terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Hei, dia pencuri. Seorang pencuri? Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Suzy! Dia yang mencuri. Bukan aku! Bukan aku! Bagaimana saya bisa... Lihat itu, sudah kubilang. Beranikah kau memukulku ya? Kebenaran akhirnya terungkap. Pangeran menawan yang diimpikan Suzy, ternyata dia pencuri. Dan kau berani berbohong padaku? Tidak, bukan aku. Tenanglah, jangan bergerak. Biar aku jelaskan. Tenang saja, ya. Jelaskan ya. Terima ini sekarang. Dan ini. Hei kamu. Kau di sana, kau di sana. Kau akan tahu tanganku. Biarkan aku. Jangan! Tolong jangan! Menyerahlah! Aku menyerah! Hati-hati. Ya. Apakah Anda akan berbohong kepada orang lain lagi? Tidak akan pernah! Meninggalkan. Oh, terima kasih! Di sini? Terima kasih banyak. Tidak masalah, Suzy. Baby doll, menurutku gaya ini tidak begitu cocok untukku. Jangan bersedih, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Saya yakin Anda akan segera menemukan seseorang yang cocok untuk Anda. Terima kasih, Baby doll. Ayo pulang untuk makan siang. Pada akhirnya, Suzy menyadari bahwa dia tidak perlu berubah demi siapapun. Menjadi dirinya sendiri adalah hal yang terpenting. Sebagai gadis normal, setiap kali Baby doll melihat Suzy bersinar di antara kerumunan penggemar, dia tidak bisa tidak bermimpi tentang bagaimana jadinya jika suatu hari dia bisa berdiri di posisi itu, menjadi pusat perhatian semua orang.
Siapa yang ditunggu para penggemar ini? Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Idol Suzy, tanda tanganku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Kamu terlihat sangat imut. Menjadi terkenal pasti luar biasa. Idol Suzy, tanda tanganku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Aku juga berharap bisa terkenal. Apa yang terjadi? Apakah keinginan Baby Doll untuk menjadi terkenal telah didengar? Mungkinkah keajaiban telah muncul? Kembalikan. Ini aku. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Bolehkah saya minta tanda tangannya? Baby Doll telah menjadi pusat perhatian semua orang. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Selamat tinggal. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah Tetaplah hadiah bersama kami. Selamat tinggal. Buka pintunya, Baby Doll. Kami menunggumu. Baby Doll. Kerja bagus. Kamu Baby Doll, kan? Maaf guru, saya terlambat. Bahkan guru dan teman sekelasnya adalah penggemarnya. Baby Doll. Tunggu. Baby Doll. Rambutmu sangat indah. Baby Doll, kamu lucu sekali. Berfoto denganku. Lihat ke sini. Lihat ini. Oke, baiklah. Wah, hebat. Ambil satu lagi. Terus berlanjut. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah luar hadiahku. biasa. Kehidupan ketenaran tidak senyaman yang dia kira. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Salah orang. Lihat. Kejar saja, Baby Doll, cepatlah. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Halo, Baby Doll. Bagaimana perasaanmu tentang menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Saya merasa gembira dan gembira karenanya. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu
tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah Tetaplah hadiah bersama kami. Ternyata menjadi terkenal bukan hanya tentang sorotan yang bersinar. Gadis kecil itu perlahan merasa lelah. Di bawah sorotan yang luar biasa, Baby Doll ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang dipuji, tetapi tentang menjalani hidupnya dengan baik. Bagaimana Baby Doll dapat lolos dari masalah ini? Mari kita lakukan wawancara. Jawablah pertanyaan. Tidak. Wawancaraku sudah selesai. Ayo lanjutkan. Baby Doll sudah hadir. Baby Doll, Baby Doll idola, kami memujamu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Baby Doll. Saya tidak melakukan wawancara lagi. Ayo jawab. Cheese. Bagaimana rasanya menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Aku tidak ingin menjadi terkenal lagi. Hey! Tidak. Itu hanya mimpi. Hei, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, dia selalu puas dengan hidupnya. Ya, itu benar-benar aku. Hanya aku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Sebenarnya Sanchez yang menjadi tetaknes tidak semenyenangkan yang saya kira. Hei, hati-hati kakiku saat bertarung. Bercanda. Benar-benar. Wow! Suzy terlihat sangat ceria di sekolah barunya. Namun terkadang, kecantikan juga bisa mendatangkan masalah. Lihat saja Suzy. Hei kamu! Hei gadis, tunggu aku! Jadilah pacarku! Enya, dia milikku! Terimalah hadiah ini dariku! Kamu sangat cantik. Kau akan menjadi milikku! Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! Tunggu aku! Ambillah bunga aku! Jadilah pacarku. Kamu terlalu cantik! Jangan lari! Berhenti berlari! Biarkan aku berjalan bersamamu! Itu menyakitkan. Tunggu. Dengan penampilannya yang luar biasa, Suzy selalu diperhatikan. Namun hal ini juga membuatnya lelah. Oh tidak, sudah hampir waktunya kelas. Tetapi Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! oh tidak. Apakah ada cara agar tidak ada yang mengenalinya? Apa?
Suzy melihat sekeliling dan sepertinya punya ide. Hah? Apa yang akan dia lakukan dengan kotak ini? Aha! Suzy akan menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Suzy menghias kotak itu. Meskipun ia hanya menggunakannya sebagai penyamaran, ia tetap ingin kotak itu terlihat sempurna. Ia menambahkan pita merah muda yang cantik. Kini Suzy sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu mengubah semua gambar di profilnya dan selesai. Dengan tampilan ini, bisakah Suzy menipu semua orang? Tolong buka pintunya. Apakah ada orang di sana? Suzy melangkah keluar dengan perasaan gugup. Akankah para lelaki mengenali Crush saat wajahnya disembunyikan? Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa baru. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku. Benar-benar minta maaf. Jadi Suzy telah berhasil. Namun tantangan ke depannya jauh lebih berat. Bagaimana trio ceria, Baby Doll, Kate, dan Sarah menyambut Suzy? Apa sih sebenarnya keributan ini, teman-teman? Hei! Halo semuanya. Halo, Guru. Perkenalkan, hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Siapakah dia? Penasaran sekali. Tahukah Anda siapa mereka? Mari kita lihat apakah mereka lucu atau tidak. Penampilan Suzy tampak aneh bagi Baby Doll, dan dia tiba-tiba merasa ingin menggoda Suzy. Mengapa orang ini begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan wajahmu karena kamu terlalu jelek? Jelek sekali. Di sana. Tenanglah sekarang. Hei! Jangan bullying, mengerti? Yes! Silakan duduk. Halo semuanya. Senang berkenalan dengan Anda. Lihat, Kate sedang mempermainkan Suzy. Kasihan Suzy. Gadis-gadis itu sangat jahat. Mereka tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri dan puas. Hanya dengan tatapan guru, seluruh kelas langsung terdiam. Apakah kamu berbicara kepada saya? Lepaskan kotak itu dari kepalamu. Jangan lakukan ini, kumohon. Cepat, lepaskan. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Biarkan kami melihat wajahmu. Tidak, Kau tidak mendengarku. Tolong Lepaskan. hentikan. Lakukanlah. Apakah kamu baik-baik saja? Iya. Suzy yang lembut tidak berani mengatakan kebenaran kepada gurunya. Tidak apa-apa, Nona. Kamu bercanda. Kamu bercanda denganku. Itu pantas untukmu.
kamu? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ya, Fokus pada studimu. ya. Pelajari pelajaranmu. Berkat pengawasan guru, Suzy bisa fokus pada pelajarannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di depannya. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal, guru. Bye-bye. Kelas sudah selesai. Tidak mungkin Baby Doll akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Suzy. Hey! Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku pulang. Well, aku ingin melihat wajahmu. Jangan, kumohon. Jangan lakukan ini. Anda... Lepaskan aku. Biarkan aku pulang saja. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Au! Tunggu di sana. Lihat ini. Oh tidak, Baby Doll mengeluarkan benda kuat dan bersiap menyerang Suzy. No. Tolong jangan lakukan ini. Apa? Biarkan aku pergi. Kelas sudah selesai. Sarah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kate dan Sarah juga ikut bergabung. Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Tonton ini. Baby Doll akan menyerang Suzy dengan bom balon air. Balon air terbang tanpa henti, tetapi yang terkena adalah Kate dan Sarah. Sementara itu, Suzy berhasil menghindarinya. Saya minta maaf. Beranikah kau menggangguku? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Cepatlah, tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Tolong jangan, ampuni aku. Biarkan aku pergi. Berhenti di situ. Suzy panik dan melarikan diri. Dan tentu saja, Baby Doll tidak bisa membiarkannya lolos. Oh tidak, Suzy tidak bisa lepas dari intimidasi para gadis. Beranikah kamu lari lagi? Jangan, kumohon, biarkan aku pergi. Aku takut. Biarkan aku pulang saja. Ingat wajahku. Melakukan hal-hal buruk selalu ada harganya. Baby Doll secara tidak sengaja memicu penembakan balon air. Balon tersebut mengenai sarang lebah di atas dan... mereka menjadi sasaran kawanan lebah. Mereka tidak pernah menduga bahwa kenakalan mereka sendiri akan membawa mereka ke situasi ini. Oh tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Melihat hal tersebut, Suzy tak ragu mencari cara untuk membantu. Dia mengerti. Sepertinya Suzy akan menggunakan bunga untuk memancing lebah menjauh dari teman-temannya. Apakah rencana ini akan berhasil? Saya datang. Minggir! Lebah-lebah berterbangan. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa? Lihat! Lebah ada di sana. Tunggu dulu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa
Di balik kotak itu, terdapat wajah Suzy yang cantik bagai seorang putri. Apakah kalian baik-baik saja? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami sungguh menghargai Anda karena telah menyelamatkan kami. Tapi, kamu sangat cantik. Kenapa kamu memakai kotak itu? Masalahnya adalah... Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Itulah ceritanya. Tidak apa-apa. Saya punya ide untuk membantu Anda. Penampilan tidak pernah menjadi standar untuk menilai seseorang. Karakter adalah faktor yang paling penting. Nah, sekarang tidak ada yang akan mengenali Anda lagi. Luar biasa. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat dekat. Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah Baby Doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis rock. Hey! Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran Baby Doll. Permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan Baby Doll. La 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 la. Hah? Kembalikan. Itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku. Kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong jangan pukul aku. Pindahkan cepat. Ya! Tidak. Jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti? Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?
Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Wah. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat Baby Doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana Baby Doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, Baby Doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang?
Baby doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana. Lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku. Baby doll! Tolong bantu saya. Baby doll, ayo bergerak. Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi, oke? Saya janji, jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Oke. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari yang ceria menyelinap melalui jendela. Di lorong, langkah kaki yang lembut bergema, seperti alunan lagu yang indah. Nona Sophie, yang dikenal karena kebaikannya, selembut gaun yang dikenakannya hari itu. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat sampah orang jahat mengambil alih jalan. Sekali lagi, Sophie sang ksatria turun tangan. Dengan gerakan cepat, ia melempar orang jahat itu ke tempat sampah, lalu dengan tenang menyeka tangannya. Itu langkah kecil, tetapi menunjukkan betapa ia peduli dengan dunianya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang membuat Sophie terlonjak. Itu Bella. Mendengar namanya saja sudah membuat para siswa gelisah. Tidak seperti Sophie yang tenang, Bella menyerbu masuk, mengenakan pakaian hitam mencolok yang membuat semua orang gelisah. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu bersihkan. Hei! Hei! Kamu sangat kasar. Saya suka itu. Jadi apa? Kepo amat. Bella pergi meninggalkan Sophie. Aula terasa sunyi setelah pertengkaran mereka. Tetapi Sophie tidak menyerah. Dia tersenyum dan membuka pintu kelas. Tempat teman-temannya, Baby doll, Mike, dan Tina, telah membuat kekacauan.
Marhaban bis-saf. Hentikan. Waktunya masuk kelas. Kembali ke tempat duduk kalian. Suaranya lembut namun tegas. Dengan tatapannya yang serius, mereka bertiga hanya menghela napas dan kembali ke tempat duduk mereka. Baiklah, buka buku Anda untuk memulai pelajaran baru. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Dia punya rencana baru untuk mengganggu Sophie, tetapi tidak berhasil. Duduk mereka. Baiklah, dengarkan penjelasan saya. Pertama, Anda perlu menghafal tabel perkalian jika Anda ingin mengerjakan matematika jenis ini. Baby Doll menguap, Mike menundukkan kepalanya, dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie menggerutu karena marah. Matematika membantu kita berpikir lebih logis. Hei, kalian semua! Berdiri dan fokus pada papan. Bangun! Berhenti belajar! Mike dan Tina ikut campur, membuat kelas makin berisik. Mereka melempar barang-barang, menyebabkan revolusi. Dan Bu Sophie harus lari keluar, bersembunyi dari kekacauan. Dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie sangat marah. Anda menyebut diri Anda seorang guru? Perhatikan aku. Sophie berdiri di sana, merasa sakit hati, memperhatikan Bella berjalan masuk dengan percaya diri. Bella, sedingin es, mengamati ruangan dan berjalan ke meja guru. Ketiga anak itu tegang, mata mereka bergerak-gerak gugup, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya, Guru Bell. Bercanda? Oh, tidak! Kami sedang mempersiapkan pelajaran baru. Ya, Sebentar. Hari ini tidak ada pelajaran. Kami akan bermain. tepat setelah dia berbicara, mereka bertiga terkejut dengan keberanian Bella, lalu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat dan bersorak seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sophie berdiri di dekat pintu. Matanya tampak sedih saat melihat ke dalam. Ia menahan tangis, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya yang kecil dipenuhi kekecewaan. Apa yang telah terjadi? Lampu kelas padam dan lampu warna-warni berkelap-kelip seperti di klub malam. Ayo bermain di luar.
Bella berjalan dengan percaya diri, memimpin kelompok itu dengan aura dingin dan pemberontak. Baby Doll, Tina, dan Mike mengikutinya, melangkah dengan gagah dan penuh gaya. Minggir! Mustahil! Dasar brengsek, berikan padaku. Itu punyaku. Dasar bodoh, minggir. Berikan padaku. Nyonya, itu milikku. Cepat. Luar biasa. Nona Sophie. Bagaimana kabar kalian? Kita sedang diganggu. Siapa? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sophie, dengan tekad bulat, segera menuju kelompok Bella. Bu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Ya, ayo mainkan sesuatu yang lucu. Oke, ayo berpesta sepuasnya. Apa maksudmu? Bella berpikir sejenak, lalu menyeringai nakal. Dari belakang dia mengeluarkan peti berisi bom bau. Kalian tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Kelompok itu tertawa sambil menyelinapkan bom bau ke setiap sudut sekolah. Setelah semuanya siap, mereka menunggu saat yang tepat. Ayo berhenti sekolah. Pergi. Ya! Sophie menangkap semuanya di kamera. Dia harus menemukan kepala sekolah, sekarang juga. Kepala sekolah. Kamu mau buru-buru kemana? Tuan, tonton video ini. Oh, tidak. Mereka hendak menekan tombol itu ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul di atas tangan mereka. Tangan siapakah itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Hai, kepala sekolah sudah datang. Nona Bella, Ya, apakah Anda mengajarkan anak-anak melakukan hal ini? Tuan, saya tidak melakukan apapun. Lihat, Kamu dipecat. tapi aku... Tuan, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Petugas keamanan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak, tidak. Prinsipal, prinsipal. Ketiga pelajar ini. Tidak, Kamu dikeluarkan. aku tidak bisa melakukan itu. Kita sudah belajar Jangan dari lakukan kesalahan itu. kita. Saya Maafkan sudah kami, memutuskan. Tuan, kumohon. Ikuti saya. Kepala sekolah, mereka hanya anak-anak. Saya akan mendidik mereka, jangan mengeluarkan mereka. Tolong jangan keluarkan anak-anak ini. Tolong jangan usir aku. Tuan, tolong. Baiklah.
Jika kamu mengulanginya lagi, aku akan bersikap lebih tegas. Tuan, kami berjanji untuk belajar lebih giat. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Aku janji. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Terima banyak. kasih, Tuan. Nona Sophie, kami minta maaf. Mulai sekarang, kami pasti akan selalu belajar dengan giat. Aku akan ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku tidak akan menjadi pengganggu lagi. Tidak apa-apa. Saya senang kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Mulai sekarang, belajarlah yang giat ya. Sejak hari itu, Baby Doll, Mike, dan Tina menjadi murid-murid hebat yang selalu menolong orang lain. Kehilangan seorang anak adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Nyonya Lucy pernah mengalami rasa sakit ini sekali, dan hidupnya pun menjadi putus asa. Dia selalu mendambakan seorang anak untuk diasuh dan disayangi. Aku sangat merindukanmu. Meskipun dia memahami rasa sakit yang mendalam karena kehilangan seorang anak, dia menyebabkan hal yang sama kepada ibu lainnya. Apakah kamu gembira? Berikan aku senyuman. Tersenyumlah untukku. Aku ambilkan susu untukmu ya. Tersenyumlah untukku. Itu saja. Kerja bagus. Nyonya Bella miskin, tetapi memberikan semua cintanya kepada putrinya, Baby Doll. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Terima kasih. Ini uangnya. Sampai jumpa lagi. Nona, apa saja yang dijual di sini? Tunggu sebentar. Ya, tetaplah di sini. Bersikaplah baik. Ibu akan kembali. Apakah Anda mau yang ini? Lihat mobil ini. Mobil ini. Maling! Maling! Tolong aku, pencuri! Pencuri! Kembalikan uangku! Sekarang! Oh, sayangku. Ikutlah denganku, oke? Maling! Baby doll! Diamlah, nak. Pulanglah bersamaku. Mama, Baby doll! Kembalikan anakku. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan aku, sayang. Hentikan mobilnya. Tolong, hentikan. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan Mama. Tolong berhenti. Diam, anakku. Baby doll, jangan tinggalkan aku, sayang. Baby doll! Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu. Baby Doll tumbuh dalam kasih sayang ibu angkatnya, Lucy. Mama, aku lapar sekali. Pengawal. Ambil hotdog Anda. Hotdog. Ambil hotdogmu. Nyonya Lucy sangat menyayangi Baby Doll. Apapun yang diinginkan gadis itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhinya, bahkan jika itu akan menyakiti orang lain. Pergi. Kamu, lihat ke atas. Aku akan memukulmu. Tidak sopan? Ambil itu. Berani. Jadikan ini pelajaran. Mengerti? Untukmu.
Kembalikan. Terima kasih, Mama. Bunga. Siapa yang mau bunga? Bunga? Mama, aku mau bunga. Tidak. Beli saja, Mama. Tidak. Apa yang salah? Apakah Anda mengalami serangan jantung lagi? Pengawal. Hentikan mobilnya. Kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana perasaanmu? Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Merasa lebih baik? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Tapi aku sungguh menginginkan bunganya. Bunga segar. Okay. Mama! Bolehkah aku ikut denganmu? Okay. Ini dia. Belilah bunga, Tuan. Bangga? Membeli bunga? Iya, aku akan menghancurkan semuanya. Ambillah itu. Ini pelajaran untukmu. Ini dia. Wow! Mama, kamu keren sekali. Wow! Untukmu, sayang. Terima kasih, Mama. Hancurkan dengan cepat. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Ayo cepat. Terus pukul dia. Berbelanja, sayang. Wah, indah sekali. Letakkan itu untukku, sayang. Cantik sekali. Saya suka ini. Jadi apa? Apakah Anda mencari masalah? Ibuku sungguh tangguh. Sayang, baiklah. Mama akan membelikanmu kue nanti. Baby doll! Baby doll! Aku sangat merindukanmu. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mama, tolong aku. Tolong aku, Mama. Seseorang tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Baby doll! Apa yang kau lakukan pada anakku? Baby doll! Baby doll! Bayiku. Ada apa, sayang? Apakah Ya, kamu aku baik-baik saja? Dia bilang dia ibu kandungku. Ini aku, baby doll! Bukan itu, bukan seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Mama di sini. Saya punya fotonya. Fotonya. Aku ibu dari baby doll. Baby doll. Ini aku, baby doll. Bukan itu. Tidak, tidak. Jangan percaya. Aku ibu kandungmu. Baby doll. Pukul dia. Ini aku. Pergilah. Aku ibumu. Percayalah padaku. Aku ibumu yang sebenarnya, baby doll. Baby doll. Itu aku. Baby doll. Kamu baik-baik saja, sayang? Bangun! Sayang, ada apa? Bangun! Baby doll, lepaskan! Lihat aku, bangun baby doll! Apa
apakah kamu baik-baik saja? Bangun, sayang. Baby doll, bangun. Ini aku, sayang. Baby doll. Tetaplah bertahan, baby doll. Teruslah maju. Bangun, sayang. Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah. Bertahanlah, teruslah maju. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Ini kritis. Kita butuh transfusi darah segera. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya perlu menemui keluarga anak itu. Akulah ibu kandung anak itu. Dokter, ambil darah saya. Tidak, aku... Kakak! Dengarkan aku. Anak kita adalah yang terpenting saat ini. Dokter, ambil darahku. Aku mencintaimu. Di mana aku, Mama? Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang? Baby doll. Mama, dia lagi. Jangan takut. Ini ibu kandungmu. Dia juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Mama! Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini, Kak. Kamu dan aku akan menjaga baby doll. Ibu Bella memahami bahwa Baby Doll sangat dicintai oleh Ibu Lucy dan tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Sejak saat itu, Baby Doll dipeluk oleh cinta tanpa syarat dari kedua ibu.